Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Jarir ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala, dan hadis dari Jarir bin Abdullah, moga-moga Allah meridainya, beliau berkata, bay'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala iqamis sholati. Aku sudah berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat, wa ita'iz zakati, dan menunaikan zakat, wa nushi likulli muslimin, dan memberi nasihat kepada setiap orang yang muslim. Muttafaqun alaih. Jadinya sahabat yang meriwayatkan hadis ini yang meriwayatkan hadis sebanyak 100 hadis dalam riwayat hidupnya. Maksud hadis ini adalah kita dianjurkan untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan memberikan nasihat kepada setiap orang muslimin. Akan tapi di bab ini diwajibkan untuk berzakat tentang zakat. Di dalam Rasulullah juga pernah bersabda, man adda zakat mali dhahaba anhu syarruhu. Siapa saja yang menunaikan zakat hartanya, berarti telah hilang daripada kejahatannya atau keburukannya. Itu. Lanjut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan hadis dari Abi Hurairah, moga-moga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi dhahabin, tiadalah seorang pemilik emas itu, wala fiddatin, dan tiadalah orang yang memiliki perak itu, la yu'addi minha haqqaha, dia tidak mau mengeluarkan daripada emas dan perak itu zakatnya atau haknya, illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali apabila pada hari kiamat, sufihat lahu safaihu min narin, dibentuk baginya itu lempengan daripada api neraka, fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, maka dibakar atasnya pada api neraka, fa yuqwa biya jambuhu, maka ia disetrikakan dengannya, dengan api neraka itu akan pinggangnya, wajabinuhu, dan dahinya, wa zuhruhu, dan punggungnya, kullama baradat u'idat lahu fi yaumin, apabila sudah dingin maka siksaan itu diulang lagi dalam masa satu hari, kana miqdaru 50 alf sanatin, yang lamanya itu 50.000 tahun, hatta yuqda bainal ibadi, sehingga selesai putusan di antara hamba, fayara sabilahu, maka ia melihat jalannya. Ini selesai ikopnya ini, maka ia melihat jalannya, imma ilal jannati wa imma ilan nari, kemudian ia dimasukkan ke dalam surga atau ia dimasukkan ke dalam api neraka. Itu siksaan bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat emasnya. Akan zakat emas itu ya termasuk zakat naqdi. Ada yang namanya zakat fitrah dan ada yang namanya zakat mal. Ini dia termasuk ke zakat mal, dia ini zakat harta. Kambing itu, unta, sapi, emas itu termasuk zakat harta itu. Gila. Ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, fal ibilu, wahai Rasulullah, maka bagaimana kalau memelihara unta? Qala, beliau bersabda dan menjawab, wala sahibi ibilin, dan tiadalah pemilik unta itu, la yu'addi minna haqqha, tidak ia mengeluarkan daripada unta itu akan zakatnya atau haknya, wa min haqqiha halbuha, wa min haqqiha, dan daripada haknya, halbuha yauma wirdiha, memerah susunya pada hari ia diberi minum, illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali apabila pada hari kiamat, butihalaha biqa'in qarqarin aw farama kanat, dihamparkan baginya itu padang yang luas dan subur, padang yang paling subur dari semuanya, la yakidu minha fasilan wahidan, tidaklah ia tertinggal daripada unta itu keturunannya seekor pun, faqa'uhu bi akhfafiha, menginjaknya dengan telapak kakinya, wa ta'adduhu bi afwahiha, dan menggigitnya dengan mulutnya, kullama marra 'alaihi ulaha, apabila yang satu sudah selesai menyiksanya, rudda 'alaihi ukhraha, kemudian diulang oleh unta yang lainnya, fi yaumin, dalam masa satu hari, kana miqdaru 50 alf sanatin, yang ukurannya itu 50.000 tahun, hatta yuqda bainal ibadi, sehingga terputuslah selesai putusan di antara hamba, fayara sabilahu, maka ia melihat jalannya, imma ilal jannati wa imma ilal nari, kemudian ia dimasukkan ke dalam surga atau ia dimasukkan ke dalam neraka. Itu jadinya kita itu harus mengeluarkan zakat unta itu dan zakat emas. Jika kita mengeluarkan, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga, tetapi jika tidak, maka kita akan disiksa oleh hewan peliharaan kita itu dan kita akan dimasukkan ke dalam api neraka. Gila, ya Rasulullah, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, fal baqaru wal ghanamu, maka bagaimana kalau sapi dan kambing? Qala, beliau bersabda, wala sahibi baqarin wala ghanamin,
tidaklah pemilik daripada sapi itu dan kambing itu la yu'addi minna haqqaha, dia tidak mengeluarkan daripada kambing dan sapi itu akan haknya atau zakatnya, illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali apabila pada hari kiamat kutiala biqa'in qarqarin, dilemparkan baginya itu padang yang luas dan subur, dan dia akan dikumpulkan semuanya itu kambing dan sapi itu, la yaqidu minna syai'an, tidak ada yang tertinggal daripada itu seekor pun, laisa fiha aqsa'u, bahkan tidak ada yang tidak bertanduk, wala jalha'u wala abba'u, baik dengan tanduk yang bengkok dan yang sudah patah, tanqahuhu biquruniha, di mana semua menanduknya dengan tanduknya, wa taqa'uhu bi azlafiha, dan menginjaknya dengan kukunya, kullama marra 'alaihi ulaha, apabila yang satu sudah selesai menyiksanya, rudda 'alaihi ukhraha, kemudian diulang oleh unta yang lainnya, fi yaumin, dalam masa satu hari, kana miqdaru 50 alfa sanatin, yang ukurannya itu satu hari itu 50.000 tahun, hatta yuqda bainal ibadi, sehingga selesai putusan antara hamba di antara hamba. Fayara sabilahu, maka ia melihat jalannya, imma ilal jannati wa imma ilan nari, kemudian ia dimasukkan ke dalam surga atau ia dimasukkan ke dalam api neraka. Gila, ada yang bertanya lagi, ya Rasulullah, fal khailu, maka bagaimana kalau memelihara kuda? Qala, belum menjawab, bersabda, al khailu thalathatun, kuda itu ada 3 jenis, hiya li rajulin wizrun, kuda yang dapat mendatangkan dosa bagi yang punya, wa hiya li rajulin sitrun, dan kuda yang dapat menutupi hajat bagi yang punya, wa hiya li rajulin ajrun, dan dia kuda yang mendatangkan pahala bagi yang punya atau pemiliknya. Fa ammal lati hiya lahu, maka adapun fa ammal lati hiya lahu wizrun rajulun, maka adapun kuda yang dapat mendatangkan dosa bagi yang punya itu, rabatuha riyaan, memelihara akan dia oleh pemilik yang bermaksud sombong, wa fakhron dan berbangga-bangga, wa niwaan ala ahli Islam, dan digunakan untuk memusuhi Islam. Itu kuda yang dapat mendatangkan dosa bagi yang punya itu. Fahiya lahu wizrun, maka itulah kuda yang mendatangkan dosa bagi yang punya. Wa ammal lati hiya lahu sitrun tarajulun, dan adapun kuda yang dapat menutupi hajat bagi yang punya itu, rabaqha fi sabilillah, yang digunakan untuk kepentingan yang diridhai oleh Allah. Thumma lam yansa haqqallah fi dhuhriha, kemudian dia tidak melupakan apa yang telah Allah larang pada punggungnya dan leher, wala riqabiha, dan lehernya. Fahiya lahu sitrun, maka itulah kuda yang dapat menutupi hajat bagi yang punya. Wa ammal lati hiya lahu hijrun, dan adapun kuda yang dapat mendatangkan pahala bagi yang punya itu, para bulan rabaqah fi sabilillah li ahli Islam, kuda yang digunakan di jalan Allah atau berjihad untuk kepentingan Islam, fi marjin aw rawdatin, pada tanah lapang atau kebun. Fama akat min dzalikal marji aw rawdati min syai'in, maka apabila kuda itu memakan sesuatu daripada tanah lapang itu atau kebun itu daripada sesuatu, illa kutibalahu, adada ma akalat hasanatun, kecuali dicatatkan baginya itu sejumlah apa yang sudah dimakan itu oleh kuda itu sebagai kebaikan, sebagai satu kebaikan bagi pemiliknya itu. Jika ia makan banyak, maka banyak pahala juga yang didapatkan oleh pemiliknya. Wa kutibalahu adada arwatiha wa abwaliha hasanatun, dan dicatatkan baginya itu jumlah kotorannya dan kencingnya sebagai kebaikan bagi pemiliknya. Wala taqatta'a tawluha fastanna, dan apabila terlepas dari tali kakangnya itu, maka ia lari dan melompat, syurupan au syurupaini, satu hormatan atau 2 hormatan, illa kataballahu lahu adada athariha wa arwadiha, kecuali dicatatkan oleh Allah baginya itu jumlah bekas kakinya dan kotorannya, hasanatin, sebagai kebaikan bagi pemiliknya. Wala marra biha sahibuha, dan tidaklah ia melewati, wala marra biha sahibuha ala nahrin, dan tidaklah ia melewati oleh dengan kuda itu akan pemiliknya atas sungai. Fasyaribat minhu, maka ia minum kuda itu daripada sungai itu. Wala yuridu ayyasqiyaha, dan tidaklah yang punya itu bermaksud untuk memberikan ia minum, illa kataballahu lahu adada ma syaribat hasanatin, kecuali dicatatkan oleh Allah itu bagi pemiliknya itu sebagai apa yang telah diminum oleh kuda itu sebagai kebaikan. Gila, dan ada juga orang yang bertanya, ya Rasulullah, fal humuru,
bagaimana kalau keledai? Qala, beliau menjawab, ma unzila alayya fil humuri syai'un, tidaklah diturunkan atasku ayat yang menjelaskan tentangnya tentang keledai itu, illa hadhil ayatil faddatul jami'atu, kecuali ini ayat yang bersifat umum. Yang berbunyi, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, maka dia akan melihatnya, melihat balasannya. Surah Zalzalah. Muttafaqun alaihi wa hadza Muslim, dan ini lafaz Imam Muslim. Adapun nisab daripada sapi, kambing itu, sapi itu 30 ekor bro, dia bisa dikeluarkan itu zakatnya, dan kambing itu 40 ekor. Kalau emas itu 20 miskol. Lanjut, bab wujubi shaumi Ramadan, bab yang menjelaskan wajibnya puasa Ramadan. Wa bayanu fadli siyami, dan penjelasan keutamaan berpuasa. Wa ma yata'allaqu bi, dan apa yang berkaitan dengan puasa tersebut. Allah Ta'ala telah berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian. Ila qouli ta'ala, surah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya itu Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan mengenai petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda di sini antara yang benar dan batil. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum, barang siapa di antara kalian yang ada di bulan itu, maka berpuasalah. Wa man kana maridan, barang siapa yang sakit, aw ala safin, atau dalam perjalanan jauh, fa'iddatu min ayyamin ukhra, maka wajib menggantinya itu sebanyak hari yang ditinggalkan itu bagi orang yang sakit berat atau orang yang sudah tua, dan diwajibkan dan orang yang musafir itu boleh tidak untuk berpuasa itu. Wa ammal ahaditsu faqad taqaddamat fil babi alladhi qablahu, dan adapun hadis ini ia sudah terdahulu pada bab yang sebelumnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan hadis dari Abi Hurairah, moga-moga Allah meridhoinya. Abi Hurairah ini meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu amali bani Adam lahu, setiap amal perbuatan Adam itu bagi dirinya sendiri, illa siyama, kecuali berpuasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzibihi, dan aku sendirilah yang akan membalasnya, balasan pahala berpuasa itu. Wasyamu junnatun, dan puasa itu adalah perisai. Fa idza kana yawmu shaumi ahadikum, maka apabila adalah hari puasa salah seorang kalian, fala yarkusu, maka janganlah ia berkata kotor, wala yashabu, dan janganlah ia mencela. Fa in sabahu ahadun, maka jika memakinya salah seorang, itu maki orang yang puasa itu, au qatalahu, atau musuhinya, falyaqul, maka hendaklah orang yang berpuasa itu berkata, inni shaimun, sungguhnya aku orang yang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, dan demi zat yang jiwa Nabi Muhammad berada di dalam genggamannya, la khuluqu famis shaimi atyabu indallah, sungguhnya mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah, mirrihil mis, daripada baunya kasturi. Itu orang, nafas orang yang berpuasa itu lebih harum dia di sisi Allah. Kalau di sisi kita beda lagi itu. Is-shaimi farhatani, bagi orang berpuasa itu dua kesenangan, ya pertama kesenangan di antara keduanya itu, idza aftara fariha bi fitri, apabila sudah berbuka, fariha bi fitri, maka ia senang dengan berbukanya. Wa idza laqiya rabbahu, dan apabila ia bertemu Tuhannya, fariha bi shaumi, maka ia senang dengan puasanya atau pahala puasanya itu. Muttafaqun alaih. Ini ketika kita berpuasa itu kita dianjurkan untuk tidak berkata kotor atau mencela seseorang, atau kita tidak diperbolehkan untuk berbuat maksiat. Sudah ada kan juga ibadah mengatakan an-naumu asa ibadah itu, tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Apabila juga kalau kita melakukan kebaikan, maka lebih banyak lagi kita mendapatkan pahala. Ada yang nanti di bawahnya ini. Wahada lafzu riwayat al-Bukhari, dan ini lafaz riwayat Imam Bukhari. Wa fi riwayat lain, riwayat yang lain, yasruqu ta'amuhu wa syarabuhu, meninggalkan makanannya
dan minumannya, wa syahwatahu min ajli, dan kesenangan syahwatnya demi aku. As-siyamu li, puasa adalah untukku, wa ana ajzibi, dan akulah yang membalas pahala puasa itu. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan kebaikan itu dibalas 10 kali lipat itu. 10 kali lipat dibalas kebaikan kalau kita berkaitan pada bulan puasa. Itu keutamaan bulan puasa itu. Wa fi riwayat Muslim, dan pernah riwayat Imam Muslim, kullu amali bani Adam yudha'afu, setiap amal perbuatan anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya. Al hasanatu bi asyri amthaliha, satu kebaikan itu dibalas dia 10 kali lipat, ila sab'ina mi'ati dhi'fin, sampai 200 kali lipat. Itu membayangin udah itu. Qala Allah Ta'ala, nah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa shauma, kecuali puasa, fa innahu li, maka semuanya puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan akulah yang akan membalasnya, aku sendiri yang akan membalasnya. Orang pahlawan berpuasa itu yada'u syahwatahu, orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu, dan makanannya, min ajli, demi aku. Lis-shaimi farhatani, bagi orang berpuasa itu 2 kesenangan. Itu sama kayak tadi itu. Farhatun inda fitrihi, kesenangan ketika ia berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kesenangan ketika ia bertemu Tuhannya. Wa khuluqu fi atyabu indallah, dan semuanya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah min miski, daripada minyak kasturi. Lanjut. Wa anhu, dan hadis dari Abu Hurairah lagi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man anfaqa zawjaini fi sabilillah, dan siapa yang menginfakkan sepasang hartanya pada jalan Allah, mudiya min abwabil jannah, maka ia akan dipanggil daripada pintu-pintu surga itu. Ya Abdullah, hadza khairu amba Allah, ini yang paling baik itu. Ini yang paling baik kita infakkan itu. Sama seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim, dan apapun yang kamu infakkan itu tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahuinya. Itu. Faman kana min ahli salati, dan barang siapa yang termasuk daripada golongan orang yang ahli salat, du'a min babi salati, maka ia akan dipanggil daripada pintu-pintu salat itu. Faman kana min ahli jihadi, dan barang siapa yang termasuk daripada golongan orang berjihad, du'a min babi jihadi, ia akan dipanggil daripada pintu-pintu jihad itu. Waman kana min ahli siyami, dan barang siapa yang termasuk daripada golongan orang berpuasa, du'a min babi rayyan, maka ia akan dipanggil daripada pintu-pintu ar-rayyan. Ar-rayyan di sini adalah pintu kesegaran, dia langsung pintu surga, ada di bawahnya itu. Wa man kana min ahli shadaqah, dan barang siapa termasuk daripada golongan orang suka bersedekah, du'a min bab shadaqah, maka ia akan dipanggil daripada pintu-pintu sedekah. Qala Abu Bakrin, yang berkata oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, moga-moga Allah meridainya, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi ibuku dan bapakku ya Rasulullah, ma ala man du'a min tilkal abwabi, bukankah ada orang yang dipanggil daripada pintu-pintu itu karena darurat? Hal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha, maka apakah dipanggil salah seorang pun dari pintu-pintu itu semuanya? Qala, beliau bersabda atau berkata, menjawab, na'am, ya, wa arju an takuna minhum, dan aku berharap bahwa engkau itu termasuk golongan mereka. Muttafaqun alaih. Nah, di sini perumpamaan ini orang-orang yang ahli sedekah, ini orang-orang yang tadi berpuasa itu, ada aja pintunya itu, dia akan dimasukkan ke pintu rayyan kepada orang yang berpuasa. Lanjut. Wa an Sahli bin Sa'id radhiyallahu anhu, dan hadis dari Sahli bin Sa'id, moga-moga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna fil jannati baban yuqalahu, inna fil jannati baban, semuanya dalam surga itu ada pintu, yuqalahu, yang dikatakan atau baginya itu dinamakan dia ar-rayyan, yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah, yang masuk daripada ar-rayyan itu orang berpuasa pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak masuk daripada pintu ar-rayyan itu ahadun, seorang pun, ghairuhum, sehingga mereka orang yang berpuasa itu jadi yang boleh masuk itu. Yuqalu, penjaga pintu itu berkata, aina shaimu, di mana orang berpuasa itu? Fayaqumuna, kemudian mereka berdiri.
la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada yang boleh masuk daripada pintu Ar-Rayyan itu ahadun seorang pun ghairuhum selain mereka. Fa idza dakhalu, maka apabila mereka sudah masuk pintu surga itu, ughliqa, maka ditutuplah pintu surga itu. Falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak ada seorang pun yang bisa masuk daripada pintu surga itu ahadun seorang pun. Muttafaqun alaih, ittifaq Imam Bukhari Muslim. Itu keutamaan orang berpuasa itu yang akan dimasukkan kepada surga Ar-Rayyan itu. Ya, tidak ada yang boleh masuk ke pintu Ar-Rayyan itu kecuali orang berpuasa, orang yang berpuasa. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dan hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau semoga Allah meridainya. Abu Sa'id ini meriwayatkan hadis sebanyak 1150 hadis sepanjang hidupnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah, tidaklah seorang hamba itu mengerjakan puasa satu hari karena Allah, illa ba'adallahu bidzalikal yaumi wajhahu 'anil nari, melainkan menjauhkan oleh Allah dirinya itu daripada api neraka sab'ina kharifan, sejauh 70 tahun perjalanan. Muttafaqun alaih. Cuma kita puasa satu hari aja kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka itu sejauh 70 tahun perjalanan. Cuma satu hari, apalagi berhari-hari. Lanjut, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan beriman wa hisaban, dan mengharap pahala kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni baginya itu apa yang sudah lewat daripada dosanya. Muttafaqun alaih. Itu jika kita berpuasa dalam beriman dan berharap pahala, mengharapkan pahala kepada Allah, maka kita akan diampuni dosa-dosa kita yang sudah lampau atau yang sudah lewat yang kita pernah kerjakan. Tuh. Ini saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang salah kata. Wallahu a'lam bishawab.